Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Rindianika Keswita, Amanda Aresa Dewi, Rizkia Oktadinda, dan Muhammad Dava Aditya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis studi kasus eksploitasi buruh dalam industri perkebunan sawit dengan pendekatan ekonomi politik Marxian. Jurnal yang pertama yaitu Jurnal Politik Muda yang berjudul Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi dengan Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah dan Kontrak Kerja. Hasil penelitiannya yaitu PT Wahana Lentera Raya terbukti terlibat langsung dalam praktek outsourcing serikat buruh dan ormas rakyat dibentuk untuk memperkuat perorganisiran buruh kontrak dan outsourcing. Metode pola gerakan dan taktik kerja perorganisiran yang tepat harus dirumuskan sesuai dengan kondisi objektif. Yang kedua yaitu Jurnal Kertawicara yang berjudul Eksploitasi Waktu Kerja bagi Pekerja pada Industri Fast Fashion dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur mengenai eksploitasi terhadap pekerja. Terdapat beberapa pasal yang bertujuan untuk melindungi pekerja. Bentuk perlindungan yang diberikan yakni sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Ketiga yaitu jurnal berjudul Agrarian Marxism and the Proletariat, a Palm Oil Manifesto. Dalam rentang 200 tahun sampai di tahun 2021, Marx berargumen bahwa apabila kapitalisme berkembang dan meluas, relasi sosial atas produksi akan terkonsentrasi pada dua kelas, proletariat dan kapitalis. Namun, terbukti secara empiris salah. Orientasi terhadap proletariat tidak masuk akal. Untuk studi agrikultur, apabila transisi agraris tidak mencapai proletarianisasi dalam jumlah buruh tani yang besar, dan apabila pertanian kapitalis dan ruang rural masih dipenuhi oleh petani kelas menengah, maka kelas buruh tani menjadi irrelevan untuk strategi mengatasi korporasi pertanian. Jurnal terakhir yaitu Society Centered Marxist Approach dari eksploitasi hingga alienasi pekerja. Foxconn dalam hal ini memaksa pekerja agar menghasilkan komoditi dengan volume setinggi-tingginya untuk menutupi nilai tenaga buruh yang dibelinya atau biasa disebut dengan nilai lebih. Tidak hanya itu, pihak Foxconn dengan kekuasaannya membuat aturan-aturan secara sepihak yang menguntungkan pihak perusahaan, sedangkan proletar tersubordinasi. Setelah tercipta hubungan subordinatif, Foxconn menerapkan bentuk alienasi kepada para pekerjanya. Teori ekonomi politik Marxian. Teori ekonomi politik Marxian memiliki 3 struktur dasar yang melandasinya, yaitu yang pertama adalah kepentingan material. Kepentingan material merupakan kebutuhan individu atas suatu materi yang suatu individu itu butuhkan. Dan nantinya akan terjadi kebutuhan individu yang sama dan secara kolektif membuat atau dalam bahasa lain menciptakan kelas-kelas di dalam struktur sosial. Dan yang kedua, hasil daripada kepentingan material itu akan menghasilkan kelas dan terjadilah konflik kelas. Konflik kelas dari kelas apa dan apa, yaitu adalah konflik kelas antara kapitalisme dan kelas pekerja. Dan terakhir, ada kapitalisme sebagai struktur yang melandasi teori Marxian. Marx melandasi pemikirannya dengan argumen ekonomi politik klasik, yaitu tiap individu memiliki keinginan masing-masing dan demikian dapat meregulasi pasar dengan sendirinya. Marx menggunakan istilah kepentingan material bagi para individu dan memperluas makna dalam artian regulasi pasar mandiri dengan hubungan kausal atau sebab akibat kepentingan material individu yang menjadi kebutuhan kolektif massa yang dipisahkan dalam kelas sosial. Ada 3 pandangan utama Karl Marx terhadap hubungan antar kelas, yaitu pertama ada upah subsistensi, dalam definisi lainnya adalah upah pekerja, yaitu ditentukan oleh seberapa banyak kebutuhan pokok secara akumulatif, yaitu dapat dihitung di dalam UMR nantinya. Lalu kontrak upah, jaminan bahwa kapitalisme atau para pemilik modal pasti bisa memenuhi kebutuhan materi pekerja, yaitu adalah upah. Dan yang terakhir, adanya konflik kelas. Para kapitalis berusaha meningkatkan efisiensi produksi tanpa mengubah atau menaikkan upah pekerja dengan menambah beban pekerja. Fee atau profit bertambah dan upah pekerja tetap. Baik, selanjutnya kita masuk pada bentuk eksploitasi buruh dalam perkebunan sawit. Yang pertama, upah rendah. Dalam kasus ini, apabila buruh telah bekerja selama 7 jam kerja, namun belum mencapai target, buruh akan dikenai sanksi berupa pengurangan upah. Misalnya pada kasus perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, upah buruh tersebut akan dipotong sebesar 20.000 sampai 25.000 per hari. Upah yang rendah menjadikan buruh menambah jam kerjanya sehingga buruh bisa bekerja lebih dari 8 jam dalam satu hari. Kaum berjuis melakukan eksploitasi dengan pemotongan upah yang seharusnya dibayarkan untuk mensubstitusi hasil pekerjaan dengan tenaga atau energi yang dikeluarkan oleh buruh. Nilai 20.000 sampai 25.000 yang dipotong tersebut, atau kita sebut sebagai surplus, akan diambil oleh perusahaan, sehingga membuat keuntungan yang diperoleh kapitalis akan semakin meningkat dan akan semakin terakumulasi. Selanjutnya adalah hubungan kerja yang tidak aman.
Ketidakjelasan status pekerja turut membuat para buruh khawatir akan kelangsungan pekerjaannya di masa depan. Pekerja harian lepas tanpa kontrak menjadikan kaum borjuis semakin mengeruk keuntungan di atas penderitaan kaum buruh. Fenomena ini menjadi langkah bagi perusahaan untuk lepas dari tanggung jawab perusahaan terhadap buruh. Bagi buruh tetap, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjamin berbagai jaminan, seperti jam sostek, THR, bonus, pesangon, dan lainnya, sementara bagi pekerja harian lepas tidak ada. Buruh lepas di suatu perusahaan memiliki posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan karyawan tetap yang memiliki berbagai tunjangan dari perusahaan. Selanjutnya adalah pekerja di bawah umur. Eksploitasi anak di bawah umur menjadi ironi tersendiri di balik kemewahan industri perkebunan sawit. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pekerja anak dimungkinkan jika melakukan praktik kerja yang tidak tergolong pekerjaan berbahaya di bawah 3 jam per hari. Namun, beberapa laporan dari lembaga swadaya masyarakat menunjukkan praktik pekerja anak di bawah umur dengan durasi waktu dan upah yang tidak wajar. Kemudian buruh sulit berserikat. Direktur NGO, Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan atau OPPUK, Sumatera Utara Herwin Nasution mengatakan, sejak tahun 2000 sampai 2015, buruh perkebunan yang berserikat hanya di bawah 10%. Hubungan kerja yang tidak jelas, letak geografis terisolir, serta pengamanan ketat dari pihak aparat negara membuat posisi tawar buruh rendah. Dan yang terakhir adalah eksploitasi buruh wanita. Para buruh perempuan di kebun sawit bekerja dalam kondisi tak aman, dari beban kerja yang begitu berat, perlakuan diskriminasi, kekerasan fisik, sampai kekerasan seksual. Para buruh perempuan ini banyak mengalami eksploitasi dalam industri sawit, seperti ketimpangan porsi kerja di antara laki-laki, juga mengenai perizinan untuk keperluan khusus, seperti cuti hamil dan melahirkan. Sekarang adalah faktor-faktor penyebab eksploitasi buruh industri perkebunan sawit di Indonesia. Yang pertama adalah upah rendah kemiskinan di daerah industri kelapa sawit. Mayoritas upah tenaga kerja orang tua atau dewasa masih belum tercukupi, serta kewajiban untuk mencapai target kerja dan mendapatkan uang tambahan membuat anak-anak mereka ikut bekerja di perkebunan kelapa sawit. Lalu yang kedua adalah lemahnya fungsi pengawasan terhadap buruh perkebunan kelapa sawit. Kementerian Ketenagakerjaan, kekurangan sumber daya keuangan dan personel untuk menegakkan hukum buruh secara memadai dan dapat mengawasi langsung ke daerah perkebunan sawit yang mayoritas terletak di pedalaman pedesaan. Dapat diambil adalah, pada hakikatnya manusia membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya banyak korporasi besar yang memanfaatkan hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaannya. Kasus eksploitasi pekerja industri kelapa sawit Indonesia menjadi salah satu bentuk nyata penyelewengan kekuasaan oleh kaum borjuis kepada kaum proletar. Para pekerja diperlakukan secara tidak manusiawi, diintimidasi oleh paksaan dan tekanan, dilanggar hak asasi dan kebebasannya, hingga dituntut untuk selalu menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan maksud untuk menerima keuntungan setinggi-tingginya. Relevansi antara ekonomi politik Marxis terhadap suatu kasus eksploitasi pekerja industri kelapa sawit di Indonesia adalah adanya bentuk hubungan subordinasi yang ditunjukkan oleh aturan yang mengekang dan bentuk kerja modern slavery. Selain itu, para pekerja menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar target demi menghindari pemotongan upah, sehingga membuat mereka teralienasi dari lingkungan sosialnya, serta perusahaan yang mendapat kemudahan dari negara untuk menerapkan sistem upah harian bagi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada, pemerintah perlu memberikan akses pendidikan kepada buruh atau petani sawit. Pemerintah harus mengembangkan program pengawasan yang terintegrasi untuk kasus-kasus eksploitasi pekerja, seperti CLM dan ILO. WRI sebagai lembaga riset yang independen sudah seharusnya melihat permasalahan dalam lingkup perkebunan kelapa sawit dengan lebih mendalam, demi terciptanya sustainability. Kemudian, perlunya ketegasan hukum dan kejelasan regulasi bagi para pelanggar hak asasi dan kebebasan manusia. Segala perlakuan diktatorship ataupun kapitalis dominan perlu mendapat hukuman yang setimpal. Terakhir, stakeholder, masyarakat sekitar, dan pihak manapun harus menyadari bahwa bentuk penindasan apapun harus segera diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Goreng dan segala macam karena banyak pestisida. Yang jelas kami takutkan apa? Karena racun kan kalau spray pakai upot pakai apa harus minum susu segala macam kan nggak tahu. Waktu itu tahunya ya kerja senang karena masih kecil. Perusahaan seneng karena perusahaan yang jelas bayarnya murah, borongannya kan membayarnya sesuka hati. Kami kan kayak ngiri. Sekarang anak-anak muda tuh pandai sepak bola, pandai voli. Sedangkan saya sendiri kan nggak bisa, kapan sempat belajarnya.